Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah, bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah untuk semua rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini di pertemuan yang ke-506 ya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat istimewa. Kalau penanggalan hari ini adalah kita berada di tanggal 22 Oktober. Ya, ada hari baru yang ditetapkan oleh pemerintah kita, yaitu peringatan Hari Santri Nasional. Kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk senantiasa berjalan pada sunnah-sunnah yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, baik dalam kehidupan di dunia hatta akhirah. Jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa ayat dari surah Al-Fatihah, dan insyaallah hari ini adalah kajian kita terakhir dari surah Al-Fatihah. Sesudah kemarin kita membaca ayat yang kelima ya dari surah Al-Fatihah. Tapi sebelumnya kita ulang lagi tentang hadis qudsi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagi salat atau bacaan Al-Fatihah dari umatku itu antara aku dan hambaku mendapatkan 50-50. Fanisfuha li wa nisfuha li 'abdi. Seperduanya adalah untukku dan seperduanya untuk hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku apa saja yang dia minta, apa saja yang dia inginkan. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika seorang hamba berkata atau melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman asna alayya 'abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika seorang hamba berkata maliki yaumiddin, sudah kita jelaskan kemarin apa artinya maliki yaumiddin, Allah menjawab majadani 'abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa raja ya, wa rubbama qala, atau seakan-akan Allah juga menjawab fawwadha ilayya 'abdi, hambaku telah menyerahkan semua urusannya kepadaku. Nah, di pertengahannya wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika seorang hamba berkata iya atau mengucapkan atau membaca bacaan Al-Fatihah pada ayat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berfirman hadza baini wa baina 'abdi, inilah antara aku dan antara hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta, apa saja yang dia inginkan dari doa-doa dan permohonannya. Ini saya ada mengatakan ya, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita harus lebih teguh, lebih takhasyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bacaan itu, karena dalamnya ada dua unsur yang sangat penting. Yang pertama, pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, dan yang kedua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam bermasalah atau bermohon, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Wa idza qala, dan ketika seorang hamba berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menjawab hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ayat ini khusus bagi hambaku, yang isinya adalah permohonan-permohonan hambaku kepadaku,
dan saya akan mengabulkan apa yang diinginkan oleh hambaku. Itu makna wali abdi ma sa'al. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas sedikit tentang dua ayat yang terakhir yang baru kita baca tadi. Yang dua ayat ini adalah milik hamba, ya, milik orang yang membaca Al-Fatihah khusus. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mendapatkan ya 3 ayat yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan di pertengahannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ya dibagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya 2 ayat yang terakhir adalah ya milik hamba yang membaca atau bermohon dengan surah Al-Fatihah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, arti yang biasa kita baca adalah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdina ay arsyidna. Ya, berikanlah kami petunjuk. Ya, wa qila sabbitna. Ya, dalam makna yang lain dikatakan tetapkanlah kami. Ya, su'alu tasbid wa talabu mazidil hidayah. Kalimat ihdinas siratal mustaqim adalah permohonan untuk diteguhkan, ditetapkan, dan meminta untuk ditambah hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annal altafa wal hidayat minallahi la tatanaha. Karena lemah lembut, kelemahan dari Allah Subhanahu wa taala, kelemah lembutan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala la tatanaha. Ya, dia tidak akan berakhir, dia tidak akan surut, dia akan terus ya kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Ya, as-siratal mustaqim Ibnu Abbas berkata, makna as-siratal mustaqim adalah huwa dinul Islam. Artinya adalah agama Islam. Jadi ketika kita bermohon ihdina, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, artinya adalah tunjukilah kami ya jalan mengerjakan agama Islam ini. Waqila, dan dia juga mengatakan Al-Quran. Yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim adalah Al-Quran. Tunjukilah kami untuk menjalankan atau mengamalkan isi Al-Quran ini. Waqila ihdina siratal mustahiqina al-jannah. Ihdina siratal mustahiqina lil jannah. Tunjukilah kami jalan orang-orang yang akan berhak, orang-orang yang akan mendapatkan surgamu. Ya, ini makna luas daripada ihdinas siratal mustaqim, meminta untuk diteguhkan, ditetapkan hati kita untuk menjalankan dinul Islam ini. Dan yang kedua, maknanya minta untuk diteguhkan, ditunjuki kita dengan hidayatul Quran. Dan yang ketiga, ada yang mufassir yang mengatakan, tunjukilah kami jalannya orang-orang yang berhak mendapatkan surgamu. Ya, saya kira ini sebuah permohonan yang sangat istimewa. Ya, ketika kita memohon hidayatul Quran, hidayatul dinil Islam, dan hidayatul mustahiqina lil jannah. Ya. Berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu ya, ini bayannya, penjelasannya atau tafsir daripada siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat pada mereka. Alladzina mananta 'alaihim minat tabyini wat tafriqi, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau berikan karunia kepada mereka. Ya, minan nabiyyin was-siddiqin, dari para nabi dan orang-orang yang siddiq, benar keimanannya, wasyuhada wassalihin, dan orang-orang yang syuhada dan orang-orang yang salih. Qala Ibnu Abbas berkata, hum qaum Musa wa Isa. Yang dimaksud dengan alladzina an'amta 'alaihim, mereka adalah kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Nabi Isa. Alladzina lam yughayyiru wa lam yubaddilu, yaitu kaum yang tidak merubah dan tidak mengganti ajaran agama mereka. Waqila, ada yang mengatakan juga, hum ashabu Muhammad wa ahlu baitih. Yang dimaksud dengan alladzina an'amta 'alaihim adalah mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad dan keluarga beliau. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai padanya. Al-ghadab awil intiqam. Marah itu artinya adalah ya azab
azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadabullah la yalhaqu usatal mu'minin. Kemurkaan Allah, kemarahan Allah itu tidak akan pernah diarahkan kepada ahli maksiatnya orang-orang yang mukmin. Jadi orang-orang yang mukmin nanti dia mendapatkan siksa atau azab atau balasan dari perbuatan mereka nanti di neraka bukan pada level ghadabullah, ya, bukan sampai kepada ghadabullah. Ya, jadi Allah ya tidak sampai ghadab kepada orang-orang yang mukmin. Tetapi level yang diberikan kepada mereka orang-orang yang bermaksiat dari orang yang mukmin itu ya adalah balasan ya, atau ganjaran dari ya apa yang dilakukannya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ya pernah dilakukannya di dunia dulu. Wa innama yalhaqul kafirin, akan tetapi ghadabullah itu, kemurkaan Allah itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang kafir saja. Ditutup dengan lafaz waladdallin. Juga jangan engkau kelompokkan kepada orang-orang yang dhallin, ya, orang-orang yang sesat. Ya. Siapakah orang-orang yang sesat itu? Ya, ad-dhal berasal dari kata ad-dhalal, artinya kesesatan. Al-ghaibubah wal halak, yaitu kebodohan dan kebinasaan. Hum al-yahud wan nasara. Mereka yang dimaksudkan dengan ad-dhalin adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang tidak ya menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari ajaran Taurat dan Injil mereka. Ya. An Adi bin Hatim qala sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu maghdubun. Orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah. Wan nasara dhalal, dan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Rahu at-Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup daripada kajian kita di surah Al-Fatihah ini, ada dua pembahasan penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bab tentang membaca amin, ya, wa hukmul Fatihah, dan hukum daripada surah Al-Fatihah ini. Ya. Dikatakan dalam tafsir, as-sunnatu lil qari' ba'da faraghihi minal Fatihah, disunatkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah dan dia menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya sampai waladdallin ay yaqula amin, hendaklah dia membaca lafaz amin mafsulan anha, secara terpisah dari lafaz ad-dallin. Jadi aminnya dibaca terpisah dari lafaz Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada saktah antara ad-dallin dengan amin. Berhenti tanpa ambil nafas. Ya, karena kadang ada orang yang membacanya dengan cara sambung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ya, yang benar adalah mafsulan, dibaca secara terpisah, ya, bisaktah, dengan saktah terlebih dahulu. Jadi saktah itu dalam ilmu tajwid berhenti dua ketukan atau satu alif tanpa ambil nafas. Ya, waladdallin amin. Ya. Wa huwa mukhaffaf. Lafaz amin itu lafadznya diringankan, ditakhfif. Ya, bukan amin, tapi amin. Ya, takhfif. Wa fihi lughatani. Di dalamnya ada dua bacaan. Yang pertama adalah al-maddu, yang kedua adalah al-qasru. Al-maddu artinya dipanjangkan, ya. Wa yarhamullahu 'abdan qala amina. Ya, ada yang dibaca dengan al-mad, yaitu amina. Ya, wal qasru, ya, artinya amin. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan fazadallahu ma bainana, ya, Allah akan ya menambah ya antara kita ya kebaikan-kebaikan, ya, keberkahan-keberkahan, ya, dari membaca Al-Fatihah tadi itu. Ya. Wa ma'na amin, yang kedua, makna daripada lafaz amin adalah Allahumma isma' wastajib.
Ya Allah, dengarkanlah dan kabulkanlah. Ya Allah, perkenankanlah. Ya Allah, dengarkanlah dan perkenankanlah apa yang kami minta ini. Ya, dalam sebuah riwayat juga diurai, al-alif ma'khudun min ismi Adam. Alif pada lafaz amin itu diambil dari lafadznya Adam. Wal mim, huruf mim, ma'khudun min ismi Muhammad. Ya, diambil dari isimnya Nabi Muhammad. Muhammad huruf mim yang pertama kali. Wal ya, huruf ya, ma'khudun min ismi Yahya. Diambil dari namanya Nabi Yahya. Wan nun, dan lafaz nun pada amin atau huruf yang terakhir dari lafaz amin, ma'khudun min ismi Nuh. Ya, diambil dari ya namanya Nabi Nuh. Ya. Faman qala amin, barang siapa yang membaca amin, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan sebagaimana Allah berikan kepada 4 orang nabi yang terpilih tadi. Ya, wallahu a'lam. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, amin arba'atu ahruf. Amin itu terdiri dari 4 huruf. Faman qala amin, siapa yang membaca amin, ammanahullahu ta'ala. Allah akan memberikan keamanan, kesejahteraan min arba'ati anwa, dari 4 perkara. Yang pertama minal bala. Ya, Allah akan ya selamatkan dia dari ya bala. Ya, atau ujian-ujian. Ya, fitnah-fitnah. Ya, apa 4 macam fitnah tadi itu? Zawalul iman. Ya, yang pertama adalah hilangnya keimanan. Ya, yang kedua, ya, yaumul arsad. Ya, khaufun yaumul arsad. Ketakutan pada hari kiamat kelak. Hari di mana kita berkumpul di ya padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, mururun 'alas sirat. Ketika berjalan di atas siratal mustaqim, ya, atau haulus sirat, kita akan diselamatkan dari ya ketakutan, ya mara bahaya ketika kita lewat di atas siratal mustaqim. Yang keempat, yang terakhir, khuluduhu fid darakat. Allah akan selamatkan kita dari ya kekekalan ya di siksaan Allah, di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bala-bala yang sangat ya mengerikan. Cobaan-cobaan atau ujian-ujian yang sangat mengerikan. Ya, yang pertama adalah kehilangan iman dalam diri kita. Yang kedua, ketakutan pada hari kiamat kelak. Ya, kemudian prahara ketika kita melewati sirat. Dan yang terakhir, kekekalan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini akan diberikan oleh Allah kepada orang yang membaca amin, keselamatan dari 4 macam bala atau petaka tadi itu. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semangat untuk senantiasa istiqomah menuntut ilmunya, yang dengannya kita tahu ya tentang ajaran agama ini, dan sesudah kita tahu kita bisa mengamalkannya dan bisa mendakwahkannya kepada yang lainnya. Insyaallah segala kesalahan tentunya dari kekhilafan dan kekurangan saya pribadi, kebenaran pasti puncaknya dari Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.